Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaisa Zakia dengan NIM 210705101. Di sini saya akan membuat sebuah video guna untuk memenuhi tugas keamanan jaringan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Mulkan Fadli STMT. Dengan judul tugasnya yaitu penjelasan IDS, Firewall, dan Honeypot. Yang pertama akan kita bahas di sini yaitu IDS terlebih dahulu. Jadi kita akan membahas pengertian dari IDS, ada jenis-jenis dari IDS, ada manfaat dari IDS, cara kerja IDS, dan tantangan implementasi dari IDS sendiri. Pengertian IDS. IDS atau Intrusion Detection System merupakan sistem keamanan jaringan yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau berpotensi membahayakan seperti penyusupan, serangan malware, atau upaya penyalahgunaan jaringan. IDS dapat bekerja melalui dua pendekatan utama, yaitu host-based dan network-based. Pada pendekatan host-based, IDS berjalan pada setiap sistem yang terhubung ke jaringan dan melindungi sistem tersebut secara individual. Sedangkan pada penekanan network-based, IDS dipasang pada jaringan dan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dari semua sistem yang terhubung ke jaringan. IDS dapat menghasilkan laporan yang memberitahu administrator jaringan ketika ada aktivitas yang mencurigakan terdeteksi. Laporan tersebut dapat berisi informasi tentang jenis aktivitas yang terdeteksi, waktu dan tanggal aktivitas terjadi, serta sumbernya. Dengan adanya laporan, administrator jaringan dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan, seperti memblokir akses penyusup atau memperbaiki kerentanan jaringan. Berikutnya yaitu jenis-jenis IDS. Berikut ini ada beberapa jenis IDS yang umum digunakan. Yang pertama yaitu host-based IDS atau HIDS. HIDS memonitor aktivitas sistem pada host atau server tunggal dan menganalisis log file dan perilaku sistem untuk mendeteksi serangan. Yang kedua ada network-based IDS, yaitu NIDS. NIDS memonitor lalu lintas jaringan secara real time dan mendeteksi perilaku yang mencurigakan. NIDS juga digunakan untuk menganalisis lalu lintas jaringan di seluruh jaringan. Yang ketiga ada anomaly-based IDS. IDS berbasis anomali mempelajari pola aktivitas jaringan normal dalam jangka waktu yang tertentu. Kemudian menggunakan informasi ini untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau tidak biasa dalam jaringan. Yang keempat yaitu ada signature-based IDS, yaitu IDS berbasis tanda tangan memeriksa lalu lintas jaringan untuk tanda informasi yang sudah diketahui dan sering digunakan oleh serangan malware dan jaringan. Yang selanjutnya yaitu ada hybrid IDS. Hybrid IDS memadukan pendekatan tanda tangan dan anomali untuk meningkatkan deteksi serangan dengan memeriksa pola lalu lintas jaringan dan juga informasi tanda tangan.
Nah, selanjutnya yaitu ada manfaat dari IDS. IDS atau Intrusion Detection System telah terbukti berguna dalam memberikan keamanan jaringan kepada sebuah bisnis atau organisasi. Berikut ini ada beberapa manfaat utama yang dapat diberikan oleh IDS yaitu yang pertama, mendeteksi dan mengidentifikasi ancaman. IDS dapat mendeteksi ancaman yang muncul pada jaringan seperti serangan DOS, worm, virus, dan lainnya dengan menguji data IDS yang menguji data yang masuk ke jaringan. IDS kemudian mengidentifikasi sumber ancaman dan memberitahu administrator sistem tentang hal tersebut. Yang kedua ada peningkatan keamanan jaringan. IDS tidak hanya memantau dan memberitahu administrator tentang ancaman, tetapi juga menyediakan informasi tentang mana yang terkena dampak dan ancaman tersebut, dan memberikan informasi yang detail. IDS membantu administrator dalam membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat terhadap ancaman keamanan. Yang ketiga yaitu mengurangi waktu tanggap terhadap serangan. IDS memungkinkan administrator untuk melakukan tindakan tanggap cepat terhadap serangan dengan memberi informasi mengenai ancaman yang sedang terjadi. Hal ini akan mengurangi waktu reaksi terhadap serangan yang dapat mengurangi kerugian yang ditimbulkan dari serangan tersebut. Yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi sistem. IDS membantu administrator dalam mengoptimalkan kinerja sistem dan data yang melintas di dalam jaringan. Ini membantu dalam menjaga keamanan dan keandalan sistem serta meyakinkan bahwa data penting tidak hilang atau dicuri oleh pihak yang diperkenankan. Atau dicuri oleh pihak yang tidak diperkenankan. Yang kelima yaitu memperbaiki kepatuhan aturan keamanan. IDS dapat membantu dalam memastikan kepatuhan aturan keamanan yang disebut dalam kebijakan keamanan TI sebuah bisnis atau organisasi. IDS membantu memastikan bahwa aturan tersebut dipatuhi dengan memberitahu administrator tentang ancaman atau pastikan bahwa sistem sesuai dengan kebijakan keamanan yang disepakati. Yang ketujuh, memberikan laporan keamanan. IDS dapat memberikan informasi yang berguna dalam pembuatan laporan keamanan yang dapat membuat pengambilan keputusan lebih efektif. Informasi dapat digunakan ke dalam rekomendasi terhadap pembaruan sistem, perbaikan kebijakan keamanan, atau evaluasi mendetail terhadap sumber terbesar dari ancaman potensial. Cara kerja IDS. IDS atau Intrusion Detection System adalah sistem yang digunakan untuk mendeteksi kegiatan yang mencurigakan atau berpotensi merusak dalam jaringan atau sistem komputer. Ada beberapa tipe IDS yang tersedia, di antaranya adalah IDS berdasarkan jaringan dan IDS berdasarkan host. IDS berdasarkan jaringan merupakan sistem yang ditempatkan pada jaringan dan diarahkan untuk memantau dan menganalisis lalu lintas data yang melewati jaringan. IDS ini bekerja dengan mencocokkan lalu lintas data dengan pola yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem akan mencari tanda-tanda yang mencurigakan dalam pola data tersebut dengan membandingkan dengan pola yang telah ditentukan. Biasanya IDS berdasarkan jaringan menggunakan pola yang telah diupdate secara berkala. IDS berdasarkan host dipasang langsung pada host atau komputer yang hendak diawasi. IDS berdasarkan host ini bekerja dengan melakukan pemantauan secara real time pada kegiatan-kegiatan sistem di host tersebut. IDS jenis ini dapat mendeteksi
kegiatan-kegiatan yang mencurigakan seperti perubahan konfigurasi sistem operasi, pengaturan file dan direktori, instalasi aplikasi, dan kegiatan lainnya. IDS bekerja dengan cara menganalisis lalu lintas data jaringan atau kegiatan sistem pada host. Setelah menganalisis sistem akan memberikan notifikasi ke administrator atau mengambil langkah-langkah otomatis seperti memblokir akses masuk atau mematikan sistem yang dianggap responsif. IDS juga bisa digabungkan dengan IPS atau Intrusion Prevention in System yang bertugas untuk memblokir kegiatan-kegiatan yang mencurigakan sebelum dapat menimbulkan kerusakan pada sistem. Tantangan implementasi IDS. Tantangan implementasi IDS atau Intrusion Detection System meliputi yang pertama ketersediaan sumber daya yang cukup, yaitu implementasi IDS membutuhkan sumber daya yang cukup termasuk server, jaringan, memori, dan pemrosesan data. Ketersediaan sumber daya yang tidak memadai dapat menyebabkan IDS bekerja secara tidak optimal. Yang kedua, ada perbedaan konfigurasi serta standar. Setiap organisasi memiliki kebutuhan yang berbeda, termasuk infrastruktur, aplikasi, arsitektur jaringan, dan kebijakan keamanan. Oleh karena itu, tugas utama dari penerapan IDS adalah untuk membuat konfigurasi serta standar yang tepat untuk setiap organisasi yang berbeda. Yang ketiga, kompleksitas instruksi. IDS membutuhkan instruksi yang rumit agar dapat membedakan aktivitas jaringan yang normal dan abnormal. Kompleksitas tersebut memerlukan keahlian khusus dari para administrator dan analisis keamanan. Yang keempat, pemeliharaan sistem. IDS memerlukan pemeliharaan rutin dan perbaikan sistem yang efektif. Hal ini meliputi pembaruan sistem, konfigurasi, troubleshooting, dan dukungan teknis. Pemeliharaan sistem yang kurang teratur dapat mengurangi efektivitas IDS. Yang kelima, ada kesulitan dalam membedakan aktivitas jaringan yang merugikan. IDS dapat mengalami kesulitan untuk membedakan aktivitas jaringan yang merugikan dari aktivitas jaringan yang sah. Hal ini dapat menyebabkan banyak false positif atau false negatif sehingga memerlukan penanganan secara manual yang menyita waktu dan tenaga. Yang keenam itu serangan teknologi yang terus berkembang. Para penyerang seringkali menggunakan teknologi baru dan canggih untuk menghindari deteksi IDS. Oleh karena itu, IDS harus selalu diperbarui agar dapat mendeteksi serangan terbaru dan terus mengikuti perkembangan teknologi keamanan. Yang ketujuh yaitu keterbatasan privasi. Penggunaan IDS dapat mengganggu privasi pengguna karena IDS dapat memonitor aktivitas mereka secara terus-menerus. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang tepat agar tidak melanggar privasi pengguna. Yang berikutnya yaitu akan kita bahas firewall. Nah, pengertian dari firewall adalah sebuah sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman atau serangan dari luar jaringan. Firewall bertindak sebagai penghalang yang mampu menganalisis dan memantau lalu lintas data yang masuk dan keluar jaringan komputer, serta memfilter dan memblokir akses ke jaringan yang tidak diizinkan. Selain itu, firewall juga dapat digunakan untuk mengatur aturan-aturan akses pada jaringan komputer, seperti mengizinkan atau membatasi akses pengguna pada sistem dan data tertentu, mengendalikan bandwidth atau throughput pada jaringan tertentu, serta memblokir akses ke situs atau aplikasi tertentu yang dianggap berbahaya atau tidak diizinkan. Firewall dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu firewall jaringan, firewall host, dan firewall perangkat lunak.
Firewall jaringan dipasang pada router atau gateway jaringan dan berfungsi untuk memblokir dan mengatur lalu lintas data dari dan ke jaringan komputer. Firewall host merupakan firewall yang terpasang pada komputer dan berfungsi untuk mengontrol akses pengguna pada komputer tersebut. Sementara itu, firewall perangkat lunak adalah firewall yang terintegrasi pada program atau aplikasi tertentu untuk melindungi data atau aplikasi tersebut dari serangan luar. Manfaat firewall sendiri yaitu yang pertama, proteksi terhadap serangan siber. Firewall bekerja untuk mencegah akses yang tidak sah ke jaringan Anda. Ini akan melindungi jaringan Anda dari serangan siber atau siber yang berbahaya seperti virus, worm atau trojan dan malware lainnya. Yang kedua, meningkatkan keamanan jaringan. Firewall membantu memastikan bahwa semua informasi yang berada di dalam jaringan Anda dilindungi dengan cara yang aman. Ini dapat membantu mencegah informasi rahasia dari jaringan Anda dibocorkan ke pihak luar. Yang ketiga, pengelolaan trafik jaringan. Firewall dapat membantu Anda menetapkan aturan penggunaan jaringan Anda yang akan membantu Anda mengelola penggunaan internet di kantor Anda. Yang keempat yaitu memblokir situs web berbahaya. Firewall dapat membantu mencegah akses ke situs web yang berbahaya dan mengandung virus atau malware. Ini dapat membantu meminimalkan resiko infeksi jaringan Anda dengan virus dan malware. Yang kelima, menyaring konten. Firewall bisa dipakai sebagai filter untuk mencegah akses ke situs web yang tidak sesuai dengan kriteria internet Anda. Ini dapat membantu mencegah menggunakan internet yang tidak pantas atau tidak profesional di tempat kerja. Yang keenam, memproteksi hacking. Firewall membantu mencegah upaya hacking pada jaringan Anda. Ini sering dipakai sebagai lapisan keamanan tambahan saat koneksi jaringan Anda dikirim melalui internet. Yang ketujuh, mencegah DDoS attack. Firewall mungkin mempunyai fitur DDoS mitigation yang membantu menghindari attack terhadap jaringan Anda. Ini membantu memastikan bahwa jaringan Anda tetap stabil dan berjalan dengan lancar selama serangan DDoS. 8. Akses jaringan dari luar. Banyak perusahaan mempunyai akses jaringan dari luar dan firewall dipakai untuk membantu memastikan bahwa sumber akses tersebut adalah aman. Ini akan membantu mencegah akses tidak sah ke jaringan Anda dan membantu menjaga keamanan informasi Anda. Jenis-jenis firewall. Yang pertama, firewall jaringan. Jenis firewall ini berada pada level teratas pada jaringan dan digunakan untuk melindungi seluruh jaringan dan semua perangkat dan sistem yang terhubung ke dalamnya. Firewall jaringan dapat mengontrol dan mengawasi lalu lintas data yang datang dan keluar dari jaringan. Jenis firewall ini dapat memblokir akses dari luar kepada jaringan yang dilindungi. Yang kedua, firewall aplikasi. Jenis firewall ini berada pada level aplikasi dan digunakan untuk melindungi aplikasi dan data yang digunakan dalam sebuah jaringan. Firewall aplikasi digunakan untuk mengendalikan dan membatasi akses ke aplikasi tertentu dengan menggunakan aturan-aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, firewall host. Jenis firewall ini berada pada level host dan digunakan untuk melindungi sebuah sistem operasi atau perangkat komputer. Firewall host digunakan untuk mencegah serangan yang berasal dari jaringan atau internet yang berbahaya dan dapat merusak atau mengakses data pada sistem operasi atau perangkat komputer yang dilindungi. Yang keempat, firewall pemutusan. Jenis firewall ini digunakan untuk memeriksa lalu lintas data yang lewat melalui jaringan dan menghalangi akses ke jaringan jika ada serangan yang mencurigakan terdeteksi. Firewall pemutusan dapat memblokir ke akses situs-situs berbahaya dan mengeluarkan sertifikat yang cacat dan dapat menyebabkan kerusakan pada data dan sistem jaringan. Yang kelima yaitu firewall cloud.
Jenis firewall ini berada di cloud dan digunakan untuk melindungi infrastruktur jaringan di cloud. Firewall code digunakan untuk melindungi data yang disimpan dan dioperasikan di lingkungan cloud dan dapat mengawasi trafik data yang masuk dan keluar dari lingkungan cloud. Ini juga melindungi layanan dan infrastruktur yang terdiri dari mesin virtual atau jaringan virtual. Dalam perlindungan jaringan komputer, firewall merupakan salah satu aplikasi penting yang harus diterapkan. Dengan pilihan jenis firewall yang tepat, penggunaan jaringan dapat mengontrol dan mengawasi lalu lintas data yang masuk dan keluar, serta melindungi perangkat dan sistem jaringan dari serangan yang membahayakan. Cara kerja firewall. Yang pertama yaitu firewall memeriksa setiap paket data yang masuk dan keluar dari jaringan. Jika paket data tidak sesuai dengan aturan keamanan yang telah ditetapkan, firewall akan memblokir akses untuk paket data tersebut. Yang kedua, firewall dapat mengidentifikasi sumber dan tujuan data serta jenis yang dikirimkan. Yang ketiga, firewall dapat mengatur jenis akses yang diizinkan untuk setiap pengguna dalam jaringan. Yang keempat, firewall juga dapat memantau lalu lintas data dalam jaringan. Yang kelima, firewall juga dapat membatasi akses ke situs web tertentu atau jenis aplikasi tertentu yang dianggap tidak aman atau tidak perlu. Tantangan implementasi firewall, yaitu yang pertama, konfigurasi firewall yang rumit. Konfigurasi firewall membutuhkan pengetahuan teknis yang baik dan seringkali rumit. Selain itu, konfigurasi firewall juga harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan yang memerlukan perhatian khusus dan pemahaman yang mendalam tentang infrastruktur IT. Penggunaan yang sesuai. Yang kedua yaitu pengaturan yang sesuai. Firewall harus dikonfigurasi dengan benar agar dapat melindungi jaringan dengan efektif. Yang ketiga, mengatur akses yang benar. Mengatur akses untuk pengguna yang berbeda ke bagian-bagian tertentu dari jaringan perusahaan adalah tantangan lain yang dihadapi oleh implementasi firewall. Yang keempat, melindungi data milik pengguna. Firewall harus mampu membantu melindungi data pengguna dengan mengontrol akses dan memblokir upaya pencurian dan pengumpulan data oleh pihak berwenang. Yang kelima, peningkatan keamanan. Firewall adalah bagian yang penting dari keamanan jaringan dan harus selalu ditingkatkan untuk menghadapi ancaman baru yang terus berkembang. Mengimplementasikan firewall bukanlah proses sederhana, namun jika dilakukan dengan benar, firewall dapat melindungi perusahaan dari kerusakan yang disebabkan oleh serangan berbahaya dan melindungi karyawan dan pelanggan dari potensi berbahaya online. Berikutnya itu ada honeypot. Pengertian dari honeypot. Honeypot adalah sebuah teknologi keamanan yang dirancang untuk menarik peretas dan menganalisis taktik dan teknik yang digunakan oleh mereka. Honeypot dibangun dengan tujuan mengelabui peretas dan menjebak mereka agar terperangkap dalam lingkungan yang dikendalikan oleh organisasi keamanan. Honeypot adalah alat keamanan yang dibuat untuk menarik peretas dan menganalisis taktik dengan menggunakan yang digunakan oleh mereka. Fungsi utama honeypot adalah untuk menjebak peretas yang memberikan informasi yang berguna untuk meningkatkan keamanan sistem. Honeypot adalah teknologi keamanan dirancang untuk melabui dan menganalisis peretas. Honeypot biasanya digunakan untuk menarik peretas dengan menyajikan target yang rentan dan mudah diserang. Ketika peretas menyerang honeypot, mereka terperangkap dalam lingkungan yang dikendalikan oleh organisasi keamanan. Dan data yang dikumpulkan bisa digunakan untuk memperbaiki keamanan sistem dan proteksi terhadap serangan yang lebih besar.
Honeypot dapat didesain untuk meniru berbagai jenis sistem, dari server web hingga jaringan komputer. Honeypot dapat digunakan sebagai komponen dalam strategi keamanan yang lebih besar dan atau sebagai alat independen untuk membuat pantangan keamanan yang lebih baik dan meningkatkan kemampuan forensik. Honeypot adalah teknologi yang efektif dan umum digunakan oleh banyak organisasi keamanan untuk meningkatkan pertahanan mereka terhadap ancaman keamanan. Manfaat dari honeypot yaitu yang pertama, mendeteksi dini serangan siber. Honeypot sering digunakan sebagai alat untuk mendeteksi serangan siber. Yang kedua, studi dan analisis. Honeypot dapat digunakan sebagai alat untuk mempelajari dan menganalisis perilaku penyerang dan sistem mereka. Yang ketiga yaitu pelatihan dan pengujian. Honeypot dapat digunakan untuk melatih staf keamanan dan penguji sistem. Ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pengalaman dalam mengatasi serangan siber dan memperkuat pertahanan sistem. Yang keempat yaitu pelacakan malware. Honeypot dapat digunakan sebagai alat untuk melacak perangkat lunak berbahaya dan malware. Yang kelima yaitu pelindungan sistem. Honeypot dapat menarik perhatian penyerang dan dirancang untuk memikat mereka jauh dari sistem utama dan menahan mereka di dalam honeypot. Jadi honeypot dapat membantu mengurangi resiko penyerangan terhadap sistem utama. Yang selanjutnya yaitu berjenis-jenis honeypot. Yang pertama yaitu high interaction honeypots. Yang kedua yaitu low interaction honeypot. Yang ketiga virtual honeypot, yang keempat ada hybrid honeypot, yang kelima ada deco honeypot, dan yang keenam ada production honeypot. Cara kerja honeypot. Yang pertama, memasang honeypot. Honeypot dipasang di jaringan yang akan diawasi dan dialokasikan dengan alamat IP yang sama seperti sasaran sebenarnya. Yang kedua, menangkap serangan. Setelah honeypot aktif, penyerang yang mencoba menyerang sistem akan secara otomatis dialihkan ke honeypot. Semua aktivitas peretas akan tercatat oleh honeypot dan disimpan dalam log. Yang ketiga, menganalisis serangan. Analyzer keamanan akan menganalisis aktivitas peretas dalam honeypot untuk melihat teknik apa yang digunakan, bagaimana peretas berusaha untuk mencari celah, dan skenario peretas yang digunakan. Yang keempat, menjalankan skenario keamanan. Setelah analisis dilakukan, hasil dapat digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan sistem keamanan. Secara keseluruhan, honeypot dapat membantu organisasi dalam memperkuat sistem keamanan, mendeteksi dan mencegah serangan, dan meningkatkan respon keamanan. Tantangan implementasi honeypot. Yang pertama, kesulitan dalam memilih jenis honeypot yang tepat. Adalah berbagai jenis honeypot yang tersedia. Ada berbagai jenis honeypot yang tersedia, termasuk high integration dan low integration honeypot. Memilih salah satu jenis honeypot yang tepat dapat menjadi tantangan, terutama jika tidak ada pengetahuan yang memadai tentang jenis-jenis yang tersedia. Yang kedua yaitu rutin memelihara dan pemantauan. Honeypot harus dipelihara secara rutin. Hal ini termasuk memperbarui sistem operasi dan aplikasi, memantau aktivitas dan memeriksa apakah masuk dideteksi atau tidak. Yang ketiga, resiko kesalahan false positif. Honeypot dapat menghasilkan false positif, yaitu ketika sistem dianggap sebagai target yang kemudian menimbulkan alarm palsu. Hal ini dapat terjadi karena kesalahan konfigurasi atau aktivitas pengguna yang tidak bekerja. Yang keempat, perlindungan keamanan. Honeypot harus terisolasi dengan benar dari jaringan produksi untuk mencegah serangan ke jaringan utama. Yang kelima yaitu biaya. Honeypot bisa sangat mahal, terutama untuk implementasi berkelas enterprise. Yang keenam, legalitas. Ada beberapa masalah hukum yang mungkin muncul saat pemasang honeypot. Hal ini terutama terkait dengan undang-undang privasi dan keamanan data dan memerlukan pemahaman yang baik tentang undang-undang yang berlaku. Kesimpulannya yaitu
IDS, Filware, dan honeypot, bahwa ketiga sistem tersebut sangat penting dalam menjaga keamanan jaringan komputer. IDS digunakan untuk mendeteksi serangan dan ancaman keamanan yang terjadi pada jaringan, sedangkan Filware digunakan untuk mencegah serangan dari luar honeypot. Honeypot merupakan teknik keamanan yang sangat efektif untuk menarik perhatian penyerang dan memungkinkan jaringan administrator untuk melihat dan menghadapi serangan yang terjadi. Dengan menggunakan sistem ketiga ini, perusahaan atau organisasi dapat memperkuat sistem keamanan mereka dan mencegah kerugian ekonomi yang disebabkan oleh serangan keamanan jaringan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan dari materi IDS, Filware, dan honeypot. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.